Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Ratulangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategis dan valuasi saham pada PT Electronic City Indonesia dengan menggunakan metode analisis SWOT, Porter's Five Forces, dan valuasi saham dengan metode PBV dan PER. Baiklah, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa industri retail di Indonesia merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian negara yang mencakup berbagai format penjualan seperti toko kelontong, supermarket, hypermarket, dan pusat perbelanjaan. Dan itu, perkembangan retail di Indonesia telah dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan perubahan demografis. Selain itu, perkembangan teknologi, khususnya internet dan e-commerce. Nah, PT Electronic City Indonesia yang saya pilih dalam analisis ini dapat mengadopsi strategi-strategi dengan melihat banyaknya peluang yang ada serta menekan risiko seminim mungkin. Strategi perusahaan dapat dirancang dengan berbagai macam metode untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Contohnya seperti analisis SWOT, Porter's Five Forces, dan analisis saham yang menggunakan metode PBV dan PER. Metode ini dapat digunakan agar perusahaan dapat mempertahankan serta meningkatkan keunggulan kompetitifnya di pasar, sehingga bisnisnya dapat berkembang lebih besar lagi. Berbicara tentang PT Electronic City Indonesia, perusahaan ini menjadi salah satu pelopor produk elektronik modern yang juga termasuk dari perusahaan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 2001 dengan membuka toko pertamanya di Sudirman Central Business District yang kemudian diperluas keluar Jabodetabek dengan toko pertamanya pada tahun 2004 di Denpasar dan pada tahun 2007 di Sumatera Utara. Kemudian pada 3 Juli 2014, perusahaan ini resmi menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan melepas saham dengan harga penawaran Rp4.050 per sahamnya. Yang kini, PT Electronic City Indonesia sudah memiliki 69 gerai di 24 kota dan 15 provinsi yang menawarkan beragam produk dengan berbagai macam kategori. Itulah sekilas mengenai PT Electronic Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rumusan masalah pada laporan ini. Yang pertama, bagaimana sih faktor internal dan eksternal dapat mempertahankan keberlanjutan bisnis dari PT Electronic City Indonesia dalam industri retail dengan merancang strategi yang tepat. Yang kedua, bagaimana Porter's Five Forces dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi yang membantu meningkatkan keunggulan kompetitifnya di pasar. Serta yang ketiga, bagaimana mendapatkan gambaran mengenai saham PT Electronic City Indonesia dengan metode valuasi saham dan PBV, valuasi saham PBV dan PER. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor yang dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya melalui perancangan strategi bisnis yang tepat. Lalu yang kedua, menyusun strategi yang akan membantu meningkatkan keunggulan kompetitif PT Electronic City Indonesia di pasar dan untuk mengetahui gambaran nilai saham PT Electronic City Indonesia dengan metode valuasi saham PBV dan PER. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama bagi peneliti, ini dapat memberikan pengalaman dan pemahaman yang baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis, strategi meningkatkannya, hingga menghitung valuasi saham, sehingga kemampuan analisis peneliti pun ikut berkembang. Lalu bagi perusahaan, bermanfaat untuk dapat mengetahui strategi bisnis dengan melihat faktor internal dan eksternal dalam analisis ini, sehingga dapat membantu perusahaan terus memahami kondisi terkini serta mengetahui nilai dari sahamnya. Lalu, adapun manfaat bagi akademik,
yaitu diharapkan hasil dari analisis dan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang juga akan melakukan analisis bisnis. Baiklah, tadi sudah dibahas sedikit mengenai PT Electronic City Indonesia. Sekarang saya akan membahas lebih dalam mengenai profil dari perusahaan ini. PT Electronic City Indonesia merupakan perusahaan penjualan produk elektronik yang didirikan pada tanggal 1 November 2001. Perusahaan ini beroperasi dalam industri retail elektronik yang menyediakan berbagai produk elektronik untuk konsumen berupa perangkat rumah tangga. Contohnya seperti televisi, perangkat audio, komputer, telepon, dan lain-lain. Selanjutnya, visi dari PT Electronic City Indonesia ini yaitu mengembangkan toko retail elektronik modern dengan konsep pameran untuk memberikan pelayanan yang terbaik, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan mitra bisnis profesional untuk menambah kepuasan konsumen. Dengan misi untuk menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia dalam bisnis retail elektronik dengan jaringan toko modern berskala luas dan didukung oleh layanan terbaik dan fasilitas lengkap. Lini bisnis ini mencerminkan aktivitas umum yang terkait dengan bisnis retail elektronik dan perusahaan mungkin terus mengembangkan dan memperluas lini produknya sesuai dengan kebutuhan pasar dan tren konsumen. Adapun beberapa lini bisnis perusahaan dari PT Electronic City Indonesia, yang pertama, penjualan produk elektronik konsumen. Ini contohnya seperti televisi, audio, perangkat rumah tangga, komputer dan aksesorisnya, kamera, telepon, perlengkapan lainnya. Yang kedua, perangkat rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, microwave, blender, dan lain-lain yang diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga. Lalu, layanan purna jual. Nah, PT Electronic City Indonesia umumnya memberikan layanan purna jual termasuk layanan perbaikan dan dukungan pelanggan, mencakup garansi produk dan bantuan teknis untuk memastikan pelanggan puas dengan pembelian mereka. Lalu, penjualan melalui platform e-commerce. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi dan tren belanja online saat ini terus-menerus berkembang. Nah, PT Electronic City Indonesia memiliki platform e-commerce juga untuk memungkinkan pelanggannya melakukan pembelian secara online. Lalu, inovasi dan produk terkini. Perusahaan Electronic City Indonesia terus mengikuti perkembangan teknologi dan menyediakan produk-produk terkini yang inovatif untuk menarik konsumen. Lalu, toko retail fisik dan toko modern. Perusahaan ini memiliki toko retail berupa fisiknya yang tersebar di berbagai lokasi Indonesia yang sudah disebutkan tadi, dan beberapa toko yang mengadopsi toko modern dengan desain yang menarik dan tata letak yang nyaman bagi pelanggan. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai profil dari PT Electronic City Indonesia. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis yang telah dilakukan, yaitu 3 analisis. Yang pertama, analisis SWOT, Porter's 5 Forces, dan valuasi saham dengan metode PBV dan PER. Nah, analisis SWOT ini kan merupakan metode strategis yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah perusahaannya. Adapun analisis SWOT yang telah dilakukan, yang pertama, ditemukan bahwa kekuatan dari PT Electronic City Indonesia yaitu brandnya sudah dikenal di industri retail di Indonesia, jadi mudah mendapatkan dan mudah meningkatkan kepercayaan konsumen.
Lalu yang kedua, jangkauan tokonya sangat luas karena tersebar di banyak kota di Indonesia, bahkan di kota-kota besar. Dan juga perusahaan ini memiliki jangkauan geografis yang luas sehingga dapat mencapai lebih banyak pelanggan dengan 69 gerai di 24 kota dan di 15 provinsi di Indonesia. Sangat banyak ya. Lalu, kekuatan yang ketiga, adanya variasi produk yang beragam sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan konsumennya. Nah, sudah disebutkan lagi tadi bahwa produknya terbagi menjadi 4 kategori, yaitu peralatan rumah tangga, audio video, perlengkapan kantor, dan peralatan teknik informatika, serta telepon seluler. Yang selanjutnya, adanya layanan purna jual yang baik dapat memberikan rasa aman bagi konsumen karena konsumen menerima dukungan teknis yang baik dan layanan perbaikan sehingga konsumen bisa merasa puas dengan adanya layanan ini. Tapi meskipun PT Elektronik City Indonesia memiliki banyak kekuatan, perusahaan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu adanya persaingan dengan e-commerce yang menjadi tantangan karena meningkatnya tren belanja secara online. Lalu adanya ketergantungan pada industri elektronik yang dapat membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi pasar dan perkembangan teknologi yang makin hari makin berkembang pesat. Serta yang terakhir, persediaan barangnya yang bergantung pada pemasok tertentu. Ini menjadi sebuah kelemahan karena ketika ada kendala ataupun masalah dalam rantai pasokannya, maka persediaan barang pun akan bermasalah. Lalu yang selanjutnya adalah opportunity-nya. Nah, untuk peluang yang dimiliki oleh PT Elektronik City Indonesia, yang pertama yaitu berpeluang untuk mengembangkan kehadiran teknologi yang mendukung penjualan dan peningkatan pendapatan dengan meningkatkan strategi pada e-commerce agar perusahaan dapat mengikuti tren belanja online masyarakat masa kini. Lalu peluang lainnya yaitu perusahaan meskipun sudah memiliki banyak produk yang beragam, tapi peluangnya dapat tetap mengembangkan serta menambah produk-produk terkini dan memperluas lini produk dengan mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu, yang terakhir yaitu peluang untuk mengembangkan kemitraan strategis dengan produsen elektronik terkemuka dan terpercaya untuk memastikan akses ke produk yang terbaru. Nah, selain adanya peluang, ada pula ancaman. Yang pertama, yaitu persaingan yang ketat. Seperti yang kita ketahui, ketatnya persaingan dalam industri retail elektronik ini menjadi sebuah ancaman bagi pesaing lokal dan internasional. Lalu yang kedua adalah ancaman dari perkembangan teknologi yang cepat, sehingga dapat membuat produk lama menjadi cepat usang, dan perlunya adaptasi yang terus-menerus dan adaptasi yang cepat agar tetap relevan di pasaran. Lalu yang ketiga yaitu meningkatnya biaya operasional seperti sewa toko dan upah karyawan. Nah, ini juga dapat mempengaruhi profitabilitas. Dan yang terakhir yaitu kondisi ekonomi yang tidak pasti atau kemungkinan adanya resesi yang dapat mempengaruhi daya beli dari konsumen. Nah, dari analisis tersebut dapat dibuat strategi SWOT-nya. Yang pertama, untuk strength dan opportunity, strateginya yaitu dengan ekspansi toko untuk memperkuat posisi brand. Untuk weakness dan opportunity, strateginya yaitu dengan inovasi produk untuk bertahan di pasar. Untuk strength dan threat-nya, itu dapat melakukan strategi adaptasi teknologi dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Dan untuk strategi weakness dan threat-nya itu dengan memperhatikan tren-tren terkini dan kondisi ekonomi untuk mengembangkan dan menindaklanjuti pencegahan dari kelemahan.
Yang selanjutnya yaitu analisis yang kedua, yaitu Porter's Five Forces. Nah, ini kan merupakan kerangka kerja analisis strategis yang dikembangkan oleh Michael Porter. Nah, model ini dapat digunakan untuk memahami dinamika persaingan dalam suatu industri dan daya tarik pasar. Dan analisis ini melibatkan 5 kekuatan yang dapat mempengaruhi daya saing suatu industri. Nah, berikut ini akan dijelaskan secara singkat tentang kekuatan dalam analisis Porter's Five Forces. Yang pertama, persaingan di dalam industri atau rivalry among existing competitor. Ini dapat menilai tingkat persaingan antara perusahaan yang sudah ada di industri dan faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk jumlah pesaing, pertumbuhan industri, biaya bersih, dan diferensiasi produk. Kedua, threat of substitutes atau ancaman produk atau jasa pengganti. Nah, dapat menilai sejauh mana produk atau jasa di dalam industri dapat digantikan oleh alternatif lain yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Serta pertimbangan melibatkan ketersediaan opsi pengganti dan seberapa mudah konsumen dapat beralih ke opsi tersebut. Ketiga, daya tawar pembeli atau bargaining power of buyers, yaitu menilai daya pengaruh pembeli dalam menentukan harga dan syarat-syarat pemberian, serta faktor-faktor termasuk jumlah pembeli, keberagaman pembeli, ketersediaan informasi, dan pentingnya pembeli bagi penjual. Lalu, daya tawar pemasok atau bargaining power of suppliers. Ini menilai daya tawar pemasok dalam menyediakan input atau bahan baku untuk perusahaan, dan faktor-faktor yang melibatkan jumlah dan jenis pemasok, ketersediaan alternatif pemasok, dan ketergantungan pada pemasok tertentu. Ancaman masuknya peserta baru atau threat of new entrants. Ini menilai sejauh mana hambatan perusahaan yang ingin masuk ke dalam industri, dan faktor-faktor yang mencakup hambatan yang masuk seperti modal awal, skala ekonomi, regulasi, dan diferensiasi merek. Adapun hasil dari analisis Porter's Five Forces pada PT Electronic City Indonesia, yang pertama, adanya persaingan dalam industri atau kekuatan persaingan. Nah, PT Electronic City Indonesia perlu memastikan strategi pemasaran dan penentuan harga yang efektif untuk membedakan dirinya dari pesaing. Dengan evaluasi apakah pasar elektronik konsumen di Indonesia sudah mencapai tingkat kejenuhan atau masih tumbuh, dapat mempengaruhi potensi pertumbuhan bisnis. Lalu yang kedua, ancaman produk atau jasa pengganti. Ini seberapa besar konsumen cenderung beralih ke produk atau jasa pengganti, seperti teknologi terkini atau solusi digital yang dapat mempengaruhi daya tarik industri, dan seberapa mudah konsumen dapat beralih dari produk atau merek tertentu ke yang lainnya. Yang selanjutnya, bargaining power of buyers. Dalam konteks ini, perusahaan perlu mengevaluasi jumlah dan keberagaman pelanggan yang dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana sih pembeli dapat mempengaruhi harga dan keputusan pembelian. Lalu, bargaining power of suppliers, yaitu dengan mengevaluasi daya tawar pemasok dalam menyediakan produk elektronik kepada PT Electronic City Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ancaman masuknya pesaing baru, dengan mengevaluasi seberapa sulit bagi pesaing baru untuk memasuki industri retail elektronik, termasuk regulasi, modal awal, dan merek untuk mengetahui hambatan yang masuk, dengan sejauh mana sih skala ekonomi yang dapat memberikan keunggulan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berada di dalam industri tersebut. Baiklah, yang selanjutnya mengenai analisis menggunakan valuasi saham, metode PBV dan PER. Metode valuasi price to book atau price to book value atau PBV. Ini kan menggunakan suatu pendekatan untuk menilai saham suatu perusahaan dan membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku per sahamnya. Nah,
dari PT Electronic City Indonesia. Datanya diambil pada kuartal 3 tahun 2023. Untuk mengetahui nilai buku per saham, dengan menghitung total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar, itu didapatkan hasil 9,35 sekian. Nah, dengan menganalisis menggunakan PBV, diketahui hasilnya sebagai berikut. Ya, harga saham dibagi nilai buku per sahamnya sebesar 36,13. Dapat dilihat bahwa nilai PBV pada kuartal 3 2023 sebesar 36,13 ini yang dapat diartikan lebih besar dari 1. Yang artinya harga saham setidaknya sebanding lah atau lebih tinggi dari nilai buku per sahamnya. Jadi dapat dikatakan nilainya berada pada posisi overvalue. Yang jika menurut perhitungan seharusnya investor menjual saham tersebut karena terbilang mahal. Lalu analisis yang kedua menggunakan PER analysis. Dengan menghitung EPS-nya terlebih dahulu dengan laba bersih setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100 dengan hasil 0,031 sekian. Dengan analisis PER, yaitu harga saham dibagi IPS, sebesar 10.562,5. Nah, dari perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai saham itu lebih besar daripada harga sahamnya. Maka saham dalam posisi overvalue dan terbilang murah. Maka pada saat ini investor sebaiknya membeli saham tersebut. Nah, itulah penjelasan dari ketiga analisis yang sudah dilakukan. Yang dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis SWOT, perusahaan PT Electronic City Indonesia harus terus berekspansi dan berinovasi untuk tetap bertahan pada keunggulan kompetitif, serta selalu berhati-hati terhadap ancaman di era digital yang semakin maju. Lalu dengan analisis Porter's Five Forces pada PT Electronic City Indonesia, ini memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan perubahan tren konsumen yang cepat, sehingga harus dapat terus beradaptasi. Lalu yang ketiga, penilaian saham dengan metode PBV dan PER. Dengan metode PBV itu menunjukkan bahwa posisinya dalam posisi overvalue, yang dimana investor sebaiknya menjual sahamnya karena terbilang mahal. Sedangkan penilaian saham dengan metode PER menunjukkan posisi saham yang undervalue, yang menunjukkan paham bahwa investor sebaiknya membeli saham karena terbilang murah. Adapun saran dari peneliti untuk perusahaan itu, perusahaan harus lebih fokus dan meningkatkan keberagaman serta inovasi produk yang berguna untuk mengikuti tren saat ini. Dan perusahaan tentunya harus terus melakukan ekspansi bisnisnya untuk dapat lebih dikenal dan menjangkau konsumen yang lebih luas, serta mengembangkan strategi bisnis yang memenuhi kebutuhan pasar agar dapat bertahan dengan keunggulan kompetitifnya, sehingga perusahaan dapat mempertahankan nilai sahamnya. Yang diharapkan PT Electronic City Indonesia dapat terus berkembang di tengah banyaknya persaingan industri retail. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.